Aku tidak pernah menyangka, satu telepon di sore itu akan menghancurkan rumah tanggaku. Adik iparku bercerai, tapi yang lebih menyakitkan, ibu mertua justru menyuruhku keluar dari kamar utama, sebelum aku sempat menjelaskan apapun. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share, supaya channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh dan penuh makna. Terima kasih banyak atas dukungannya. Pagi itu sebenarnya berjalan seperti hari-hari biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan berubah. Tidak ada firasat buruk yang muncul di dalam hatiku. Semuanya terasa tenang dan sederhana. Aku sedang merapikan kamar, melipat selimut, merapikan bantal, dan memastikan setiap sudut terlihat rapi seperti yang selalu aku lakukan setiap hari. Kamar itu bukan sekadar tempat untuk beristirahat, tapi juga tempat di mana aku menyimpan banyak harapan, banyak kenangan, dan banyak usaha yang selama ini aku berikan sebagai seorang istri. Aku berhenti sejenak di depan cermin, menatap diriku sendiri, lalu tersenyum kecil. Tidak sempurna, tapi aku selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk rumah tanggaku. Aku percaya, selama aku menjaga semuanya dengan baik, semuanya juga akan berjalan baik. Tapi ternyata, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita jaga. Saat aku sedang merapikan meja kecil di samping tempat tidur, ponselku tiba-tiba berdering. Suaranya terdengar cukup keras di ruangan yang sedang sunyi itu. Aku sedikit terkejut, lalu segera mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja. Nama yang muncul di layar membuatku sedikit terdiam. Ibu. Ibu mertua. Aku menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat panggilan tersebut. Tidak ada alasan untuk merasa aneh, karena biasanya beliau memang sesekali menghubungiku, meskipun tidak terlalu sering. Tapi entah kenapa, pagi itu ada perasaan kecil yang muncul, perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Assalamualaikum, Bu, ucapku pelan. Beberapa detik tidak ada jawaban. Hanya suara napas di seberang sana. Aku mengernyit sedikit, mulai merasa ada yang tidak biasa. Bu, panggilku lagi, kali ini sedikit lebih pelan. Akhirnya suara itu terdengar. Iya, jawabnya singkat. Suaranya berbeda. Tidak seperti biasanya. Tidak hangat. Tidak juga dingin sepenuhnya. Tapi ada sesuatu yang terasa berat. Aku berdiri diam di tengah kamar, tanpa sadar menggenggam ponsel itu lebih erat. Ibu lagi di mana? Tanyaku hati-hati. Di rumah. Jawabnya cepat. Singkat. Tanpa penjelasan. Aku semakin merasa tidak nyaman. Biasanya beliau akan bertanya balik, atau setidaknya berbicara lebih panjang. Tapi kali ini, tidak ada. Hanya diam, yang terasa panjang. Aku mencoba mencari topik. Sehat, Bu? Tanyaku lagi. Iya, jawabnya. Lagi-lagi singkat. Dadaku mulai terasa sedikit sesak. Perasaan aneh itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi belum keluar. Dan benar saja. Beberapa detik kemudian, beliau kembali berbicara. Dengar baik-baik ya. Nada suaranya berubah. Lebih serius. Lebih berat. Tanganku langsung dingin. Aku tidak tahu kenapa, tapi kalimat itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Iya, Bu, jawabku pelan. Aku berdiri diam, tidak berani bergerak. Seolah seluruh tubuhku fokus pada satu hal, apa yang akan beliau katakan selanjutnya. Beberapa detik hening. Lalu, iparmu bercerai. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa jeda, tanpa penjelasan. Aku langsung membeku. Pikiranku kosong. Seolah aku tidak langsung memahami apa yang baru saja aku dengar. Bercerai? Ulangku pelan, hampir seperti berbisik. Iya. Suaranya tetap datar. Tidak ada emosi yang jelas.
Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Aku mencoba mencerna kata-kata itu. Adik iparku bercerai. Padahal selama ini, aku melihat rumah tangganya baik-baik saja. Tidak pernah ada tanda-tanda besar yang menunjukkan bahwa mereka akan sampai pada titik itu. Ada masalah apa, Bu? Tanyaku pelan. Aku berharap ada penjelasan. Aku berharap ini hanya kesalahpahaman. Tapi yang aku dapat, hanya diam. Diam yang panjang. Dan diam itu lebih menakutkan dari jawaban apapun. Aku menelan ludah. Jantungku masih berdetak kencang. Entah kenapa, perasaanku mengatakan bahwa ini belum selesai. Bahwa ini bukan hanya tentang kabar perceraian. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum dikatakan. Dan aku benar. Karena beberapa detik kemudian, suara ibu mertua kembali terdengar. Kali ini, lebih dingin. Lebih tegas. Dan kalimat yang akan keluar setelah ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku masih berdiri di tengah kamar, ponsel menempel di telingaku, sementara pikiranku berusaha mengejar arti dari kalimat yang baru saja aku dengar. Adik iparku bercerai. Kata-kata itu masih berputar di kepalaku, seperti gema yang tidak berhenti. Aku mencoba memahami, mencoba mencari logika, mencoba mengingat apakah selama ini ada tanda-tanda yang aku lewatkan. Tapi tidak ada. Selama ini semuanya terlihat baik-baik saja. Setiap kali kami bertemu, mereka selalu tampak seperti pasangan pada umumnya. Tidak ada pertengkaran yang terlihat. Tidak ada cerita masalah besar. Bahkan terakhir kali kami berkumpul, mereka masih terlihat tertawa bersama. Jadi kenapa tiba-tiba semuanya berakhir seperti ini? Bu, serius? Tanyaku pelan, masih berharap bahwa ini hanya kesalahpahaman. Iya, jawabnya singkat. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada nada sedih yang biasanya muncul saat seseorang menceritakan hal seperti ini. Aku mulai merasa aneh. Sangat aneh. Aku mencoba duduk di tepi tempat tidur karena kakiku mulai terasa lemas. Tanganku masih menggenggam ponsel itu dengan erat, seolah aku takut menjatuhkannya. Kapan, Bu? Tanyaku lagi. Baru saja. Jawabnya cepat. Lagi-lagi, singkat. Aku menghela napas pelan. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar dari cara ibu mertua berbicara. Seolah kabar ini bukan sekadar kabar sedih, tapi sesuatu yang lain. Aku mencoba lebih hati-hati. Sekarang dia di mana, Bu? Tanyaku. Di rumah. Jawaban itu datang tanpa jeda. Seolah semuanya sudah diatur. Seolah semua sudah diputuskan. Aku menunduk, mencoba menyusun kata-kata di kepalaku. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi entah kenapa aku merasa seperti sedang berjalan di atas sesuatu yang rapuh. Salah bicara sedikit saja, semuanya bisa berubah. Terus, dia gimana, Bu? Tanyaku lagi. Kali ini, ada jeda. Cukup lama. Dan di jeda itu, aku bisa mendengar napas ibu mertua di seberang sana. Seolah beliau sedang berpikir. Seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu akhirnya, beliau berbicara lagi. Ya, lagi butuh tempat. Kalimat itu sederhana. Tapi cara dia mengatakannya membuat dadaku langsung terasa tidak enak. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap kosong ke depan. Butuh tempat? Apa maksudnya? Aku belum sempat bertanya. Tapi hatiku sudah mulai mengerti ke arah mana ini akan berjalan. Dan perasaan itu tidak menyenangkan. Sama sekali tidak. Aku menggenggam ujung bajuku dengan tangan yang lain, mencoba menenangkan diri. Iya, Bu, jawabku pelan, meskipun aku sendiri belum tahu harus merespon seperti apa. Aku menunggu.
menunggu beliau melanjutkan. Dan benar saja, tidak lama kemudian, suara itu kembali terdengar. Kali ini, lebih tegas, lebih dingin, dan tanpa aku sadari, kalimat berikutnya yang akan keluar dari mulutnya akan mengubah semuanya. Bukan hanya tentang adik iparku, tapi tentang posisiku di rumah itu. Aku masih memegang ponsel itu dengan tangan yang terasa semakin dingin. Nafasku tidak lagi stabil. Jantungku berdegup lebih cepat dari sebelumnya, seolah tubuhku sudah tahu sesuatu yang akan terjadi sebelum aku sendiri siap mendengarnya. Di seberang sana, ibu mertua terdiam beberapa detik. Diam yang tidak biasa. Diam yang terasa penuh tekanan. Aku menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Ada sesuatu dalam cara beliau berbicara sejak tadi yang membuatku tidak tenang. Seolah kabar tentang perceraian itu bukan inti dari semuanya. Seolah ada hal lain yang lebih penting, yang belum disampaikan. Dengar ya, suaranya kembali terdengar. Kali ini lebih tegas. Tidak ada lagi nada samar. Tidak ada lagi keraguan. Aku langsung menegakkan tubuhku, tanpa sadar. Iya, Bu, jawabku pelan. Tanganku mencengkeram ponsel lebih erat. Aku menunggu kalimat berikutnya. Dan detik itu terasa sangat panjang. Sampai akhirnya, kalimat itu keluar. Kamu keluar dari kamar utama. Aku membeku. Benar-benar membeku. Pikiranku langsung kosong. Aku tidak langsung mengerti apa yang baru saja aku dengar. Seolah kalimat itu terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, terlalu tidak masuk akal. Bu, suaraku keluar pelan, hampir seperti bisikan. Aku berharap, aku salah dengar. Aku berharap, ada yang salah. Tapi tidak. Kamu keluar dari kamar utama. Ulangnya. Kali ini lebih jelas. Lebih tegas. Tanpa ruang untuk salah paham. Dadaku langsung terasa sesak. Aku tidak bisa langsung menjawab. Tidak bisa langsung berpikir. Semua yang ada di kepalaku seperti berhenti. Kenapa? Pertanyaan itu langsung muncul. Tapi tidak sempat keluar. Karena beliau langsung melanjutkan. Biar adikmu yang pakai. Kalimat itu seperti menghantamku tanpa peringatan. Aku langsung menunduk. Tanganku mulai bergetar. Aku bahkan belum sempat bicara. Belum sempat bertanya. Belum sempat memahami. Tapi semuanya sudah diputuskan. Begitu saja. Tanpa aku. Tanpa pendapatku. Tanpa perasaanku. Aku menarik napas pelan. Mencoba mengumpulkan kata-kata. Bu, maksudnya. Aku mencoba berbicara. Tapi suaraku terputus. Lidahku terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan semua yang ingin aku katakan. Di seberang sana, tidak ada empati. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya suara yang tetap sama. Datar. Tegas. Dia lagi butuh. Kamu kan bisa pindah ke kamar belakang. Sederhana. Seolah itu hal kecil. Seolah aku tidak kehilangan apa-apa. Seolah kamar itu bukan milikku. Seolah aku hanya numpang. Air mataku mulai menggenang. Aku menutup mata sejenak. Mencoba menerima. Mencoba memahami. Tapi hatiku menolak. Kamar itu bukan sekadar kamar. Itu tempatku. Tempat aku membangun rumah tangga. Tempat aku dan suamiku memulai semuanya. Tempat yang aku rawat, aku jaga, aku isi dengan cinta. Dan sekarang, dalam satu kalimat, aku diminta keluar. Aku membuka mata perlahan. Masih menunduk. Masih diam. Aku ingin bicara. Aku ingin bertanya. Aku ingin mengatakan bahwa ini tidak adil. Tapi aku tidak bisa. Karena semuanya terjadi terlalu cepat. Terlalu tiba-tiba. Dan yang paling menyakitkan,
Aku belum sempat bicara apapun. Tapi aku sudah kehilangan sesuatu. Sesuatu yang seharusnya menjadi hakku. Dan di detik itu, aku mulai sadar bahwa posisiku di rumah itu tidak pernah benar-benar kuat. Aku masih duduk di ujung tempat tidur, tubuhku terasa lemas seperti kehilangan tenaga. Tanganku terdiam di pangkuan, sementara pikiranku terus berputar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Semua terasa terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, dan yang paling menyakitkan, terlalu mudah untuk diputuskan tanpa aku. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap kamar itu lagi. Kamar utama. Tempat yang selama ini aku anggap sebagai bagian dari rumahku. Bukan hanya sekadar ruang untuk tidur, tapi tempat di mana aku dan suamiku membangun hari-hari kami. Tempat di mana aku menaruh harapan, doa, dan semua usaha untuk menjadi istri yang baik. Aku ingat pertama kali kami masuk ke kamar ini. Aku membersihkannya sendiri, menata semuanya satu persatu, memilih posisi bantal, memilih warna sprei, bahkan sampai hal-hal kecil seperti letak lampu dan tirai. Aku ingin kamar itu terasa hangat, nyaman, seperti rumah yang sesungguhnya. Dan selama ini, aku menjaga itu. Setiap hari, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah merasa terbebani. Karena bagiku, ini bagian dari tanggung jawabku. Bagian dari cinta yang aku berikan. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti tidak berarti apa-apa. Aku berdiri perlahan. Langkahku pelan saat berjalan mengelilingi kamar. Tanganku menyentuh meja, lalu lemari, lalu ujung tempat tidur. Seolah aku sedang berpamitan dengan sesuatu yang selama ini aku miliki. Dadaku kembali terasa sesak. Aku menarik napas dalam, tapi tidak membantu. Perasaan itu tetap ada. Perasaan diremehkan. Perasaan tidak dianggap. Aku menatap cermin di depan lemari. Wajahku terlihat lelah. Mataku sedikit sembab. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat diriku sendiri dengan pertanyaan. Selama ini, aku ini apa? Aku ini siapa di rumah ini? Seorang istri? Atau hanya seseorang yang bisa digeser kapan saja? Air mataku kembali jatuh. Kali ini lebih deras. Aku tidak menahannya. Aku membiarkan semuanya keluar. Karena aku sudah terlalu lama diam. Terlalu lama mengalah. Terlalu lama mencoba menjadi baik. Tanpa pernah tahu apakah aku benar-benar dihargai. Aku duduk kembali di tempat tidur. Menatap kosong ke depan. Pikiranku mulai mengingat satu persatu hal yang selama ini aku lakukan. Bangun lebih pagi. Menyiapkan semuanya. Menjaga rumah. Menjaga hubungan. Berusaha menjaga semuanya tetap baik. Tapi ternyata, semua itu tidak cukup. Tidak cukup untuk membuatku dipertahankan. Tidak cukup untuk membuatku dianggap penting. Aku menggenggam ujung bajuku dengan erat. Kenapa aku? Gumamku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya sunyi. Dan di sunyi itu, aku mulai sadar sesuatu. Bahwa selama ini, aku terlalu banyak diam. Terlalu banyak menerima. Terlalu banyak mengalah. Sampai akhirnya aku sendiri tidak terlihat. Dan mungkin, ini bukan hanya tentang kamar. Tapi tentang posisiku. Yang selama ini tidak pernah benar-benar kuat. Aku masih duduk di kamar itu saat pintu perlahan terbuka. Suamiku masuk seperti biasa, tanpa ekspresi yang menunjukkan bahwa sesuatu baru saja terjadi. Dia meletakkan tasnya di kursi, lalu berjalan masuk tanpa melihat ke arahku. Aku menatapnya. Lama. Menunggu. Menunggu dia mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi tidak ada. Dia hanya berjalan ke arah lemari, membuka pintunya, lalu mengganti pakaian dengan tenang. Gerakannya biasa. Terlalu biasa. Seolah tidak ada yang berubah. Dadaku kembali terasa sesak. Aku barusan ditelepon ibu. Ucapku pelan. Suaraku tidak tinggi.
tidak menuntut. Hanya mencoba membuka percakapan. Dia berhenti sebentar. Hanya sebentar. Lalu melanjutkan. Iya. Jawabnya singkat. Iya. Hanya itu. Seolah itu sudah cukup. Aku menelan ludah. Berusaha tetap tenang. Ibu bilang, aku harus keluar dari kamar ini. Lanjutku. Kalimat itu terasa berat saat keluar dari mulutku. Aku menunggu reaksinya. Menunggu dia membela. Menunggu dia berkata bahwa itu tidak benar. Menunggu dia mengatakan bahwa aku tidak perlu khawatir. Tapi tidak. Dia hanya berdiri diam. Beberapa detik. Lalu berkata pelan. Ya, buat sementara aja. Kalimat itu membuat semuanya terasa semakin jelas. Aku menatapnya. Tidak percaya. Dan kamu setuju? Tanyaku. Suaraku mulai bergetar. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Dia tidak langsung menjawab. Matanya tidak menatapku. Dia hanya menghela napas kecil. Dia lagi butuh. Katanya pelan. Kalimat yang sama. Alasan yang sama. Seolah itu cukup untuk menghapus semua yang aku rasakan. Dadaku terasa seperti diremas. Aku juga butuh. Ucapku lirih. Akhirnya keluar. Akhirnya aku mengatakan sesuatu. Sesuatu yang selama ini mungkin tidak pernah aku ucapkan. Dia menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya sejak dia masuk. Tapi tatapannya bukan seperti yang aku harapkan. Tidak ada empati. Tidak ada rasa memahami. Hanya lelah. Apa sih yang kamu butuhin? Tanyanya. Pertanyaan itu menusuk. Aku terdiam. Tidak bisa langsung menjawab. Karena ternyata aku sendiri tidak pernah terbiasa menjelaskan kebutuhanku. Aku terlalu sering mengalah. Terlalu sering diam. Sampai akhirnya aku lupa bagaimana cara meminta. Aku menunduk. Air mataku jatuh lagi. Aku cuma pengen dihargai, jawabku pelan. Sangat pelan. Tapi itu jujur. Itu yang selama ini aku rasakan. Dia terdiam. Tidak langsung menjawab. Tapi kali ini, diamnya berbeda. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa. Tapi karena mungkin dia tidak merasa itu penting. Dan di detik itu, aku benar-benar sadar bahwa aku tidak hanya kehilangan kamar itu. Aku juga kehilangan tempatku di hati suamiku sendiri. Sore itu datang lebih cepat dari yang aku kira. Matahari belum sepenuhnya tenggelam saat suara mobil berhenti di depan rumah terdengar jelas. Aku yang sejak tadi duduk diam di tepi tempat tidur langsung terdiam. Jantungku kembali berdetak lebih cepat. Aku tahu. Mereka sudah datang. Tanganku refleks menggenggam ujung sprei. Nafasku tertahan beberapa detik. Ada perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Campuran antara cemas, sakit, dan ketidaksiapan. Suara pintu depan terbuka. Terdengar langkah kaki. Suara ibu mertua. Dan suara suamiku. Aku tidak langsung keluar. Aku hanya duduk. Diam. Mendengarkan. Seolah aku sedang menjadi orang asing di rumahku sendiri. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Suara wanita. Pelan. Lemah. Itu dia. Adik iparku. Aku menutup mata sejenak. Menarik napas dalam. Lalu perlahan, aku berdiri. Kakiku terasa berat saat melangkah keluar dari kamar. Lorong menuju ruang tamu terasa lebih panjang dari biasanya. Dan saat aku sampai, aku melihatnya. Dia duduk di sofa. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Rambutnya sedikit berantakan. Dia terlihat benar-benar hancur. Dan di sekelilingnya, semua orang memperhatikannya. Ibu mertua duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan penuh perhatian. Suamiku berdiri tidak jauh dari sana, sesekali menunduk, memastikan dia baik-baik saja. Aku berdiri di ambang pintu.
Tidak ada yang langsung menyadari keberadaanku. Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang menyapa. Aku hanya berdiri, melihat semuanya. Perasaan di dalam dadaku semakin sulit dijelaskan. Di satu sisi, aku merasa kasihan. Dia baru saja kehilangan rumah tangganya. Dia pasti sedang hancur. Tapi di sisi lain, aku juga sedang kehilangan sesuatu. Dan tidak ada yang melihat itu. Aku melangkah sedikit mendekat. Baru saat itu, ibu mertua menoleh. "Oh, kamu," ucapnya singkat. Tidak ada senyum. Tidak ada kehangatan. Hanya pengakuan bahwa aku ada. Adik iparku ikut menoleh. Matanya bertemu dengan mataku. Beberapa detik, dia terlihat ragu. Lalu menunduk lagi. Tidak ada sapaan. Tidak ada kata apapun. Aku tersenyum kecil. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. "Udah ya, kamu siap-siap aja kamarnya," kata ibu mertua tiba-tiba. Langsung, tanpa basa-basi, tanpa melihat perasaanku. Aku terdiam. Kalimat itu terasa seperti dorongan halus, yang sebenarnya memaksa. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu," jawabku. Suaraku hampir tidak terdengar. Aku berbalik, kembali ke kamar. Langkahku pelan, berat. Saat aku masuk kembali ke kamar itu, suasananya sudah terasa berbeda. Seolah aku bukan lagi pemiliknya. Seolah aku hanya tamu yang sedang berkemas. Aku mulai membuka lemari, mengeluarkan pakaianku satu persatu, melipatnya, memasukkannya ke dalam tas. Setiap gerakan terasa lambat. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku belum siap. Belum siap melepaskan. Belum siap menerima. Air mataku jatuh lagi. Diam-diam. Tanpa suara. Aku terus membereskan. Satu demi satu. Tanpa protes. Tanpa perlawanan. Dan di luar sana, hidup tetap berjalan. Tanpa menungguku. Tanpa peduli bahwa di dalam kamar ini, ada seseorang yang sedang kehilangan tempatnya. Perlahan. Malam mulai turun perlahan. Rumah yang biasanya terasa hangat, kini terasa asing bagiku. Aku sudah selesai membereskan sebagian besar barangku. Koper kecil di sudut kamar menjadi saksi bahwa aku benar-benar harus pergi dari tempat ini. Kamar utama itu kini hampir kosong dari jejakku. Beberapa baju sudah tidak lagi di lemari. Meja yang biasanya penuh dengan barang-barang kecil milikku kini terlihat rapi, tapi dingin. Tidak ada lagi sentuhan yang aku kenal. Aku berdiri di tengah kamar, menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Lalu perlahan, aku melangkah keluar. Koperku aku tarik pelan menyusuri lantai. Suara gesekannya terdengar jelas, memecah sunyi yang aneh di rumah itu. Saat aku melewati ruang tamu, aku melihat mereka. Masih di sana. Duduk bersama. Berbicara pelan. Ibu mertua, suamiku, dan adik iparku. Aku berhenti sejenak. Menatap mereka. Dan untuk beberapa detik, tidak ada satupun yang menyadari aku lewat. Aku ada, tapi tidak terlihat. Aku hidup di rumah ini, tapi seperti tidak dianggap. Dadaku terasa sesak, lebih sesak dari sebelumnya. Aku ingin bicara, ingin mengatakan sesuatu, apa saja, tapi tidak ada yang keluar. Karena aku tahu, tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Aku melanjutkan langkahku, menuju kamar belakang. Kamar yang selama ini hanya digunakan sesekali. Kamar yang tidak pernah benar-benar aku anggap sebagai tempatku. Aku membuka pintunya. Lampu menyala pelan. Ruangan itu sederhana. Kosong. Dingin. Tidak ada kenangan. Tidak ada rasa. Aku masuk. Menutup pintu di belakangku. Dan saat itu juga, aku merasa benar-benar sendirian. Aku duduk di tepi kasur.
kasur yang tidak aku kenal, bantal yang tidak aku pilih. Semua terasa asing. Aku menunduk. Air mataku jatuh lagi. Kali ini, lebih deras. Aku tidak bisa lagi menahan. Aku menangis. Pelan. Tanpa suara. Seolah aku tidak ingin siapapun tahu bahwa aku hancur. Di luar sana, aku masih bisa mendengar suara mereka. Tawa kecil. Percakapan pelan. Kehangatan yang seharusnya juga menjadi milikku. Tapi sekarang, bukan lagi. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap kosong ke depan. Pikiranku mulai menyadari satu hal yang selama ini aku hindari. Bahwa aku tidak hanya kehilangan kamar. Aku kehilangan tempatku. Di rumah ini, aku menarik napas panjang, mengusap air mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Malam itu terasa sangat panjang. Jam di dinding kamar belakang berdetak pelan, tapi setiap detiknya terasa seperti menit yang tidak ada ujungnya. Aku duduk bersandar di kepala tempat tidur, lampu kamar redup, dan suasana begitu sunyi. Tapi anehnya, sunyi itu justru terasa bising di dalam kepalaku. Aku tidak bisa tidur. Mataku lelah, tapi pikiranku terus berjalan. Terus mengulang kejadian hari ini. Dari telepon itu, kalimat ibu mertua, sikap suamiku, sampai aku duduk di kamar ini sekarang. Semua terasa seperti mimpi. Tapi sayangnya, ini nyata. Aku menarik selimut pelan, mencoba menghangatkan tubuhku yang terasa dingin. Tapi rasa dingin itu bukan dari udara, melainkan dari dalam hatiku sendiri. Aku menoleh ke arah pintu. Sepi. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang mengetuk. Tidak ada yang bertanya, "Kamu nggak apa-apa?" Tidak ada. Aku tersenyum kecil. Pahit. Selama ini aku selalu berpikir bahwa diam itu baik. Mengalah itu mulia. Menjaga suasana tetap tenang adalah hal yang benar. Tapi malam ini, aku baru sadar. Diam juga bisa membuat kita hilang. Aku memeluk lututku sendiri. Mencoba menenangkan diri. Tapi air mataku kembali jatuh. Tanpa izin. Tanpa bisa aku hentikan. Aku menutup mulutku dengan tangan. Menahan suara tangis yang hampir keluar. Aku tidak ingin mereka mendengar. Aku tidak ingin terlihat lemah. Padahal sebenarnya, aku sudah sangat lemah. Dari luar kamar, samar-samar aku masih bisa mendengar suara mereka. Tawa kecil. Percakapan ringan. Suara yang dulu membuatku merasa nyaman. Sekarang justru terasa seperti sesuatu yang menusuk. Karena aku tidak ada di sana. Karena aku tidak lagi menjadi bagian dari itu. Aku menatap kosong ke depan. Kenapa aku nggak pernah cukup? Gumamku pelan. Pertanyaan itu muncul begitu saja. Tanpa jawaban. Aku sudah berusaha. Sudah memberi. Sudah mengalah. Tapi tetap saja. Aku yang disingkirkan. Aku menghela napas panjang. Dadaku terasa berat. Sangat berat. Seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Aku mencoba berbaring. Menutup mata. Berharap bisa tidur. Berharap semua ini bisa hilang saat aku bangun nanti. Tapi tidak. Air mata masih mengalir. Pikiranku masih aktif. Dan hatiku masih sakit. Aku membalikkan tubuhku ke samping. Menghadap dinding. Sendiri. Tanpa suara. Tanpa pelukan, tanpa siapapun. Dan di malam yang panjang itu, aku benar-benar merasakan betapa sunyinya menjadi seseorang yang tidak lagi dianggap ada. Pagi datang tanpa benar-benar aku rasakan. Aku tidak tahu kapan aku tertidur, atau apakah aku benar-benar tidur. Yang aku tahu, saat aku membuka mata, tubuhku terasa berat, dan kepalaku masih dipenuhi oleh sisa-sisa luka dari semalam. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai kamar belakang. Tidak hangat,
tidak menenangkan. Hanya terang. Aku duduk perlahan di tepi kasur, menatap kosong ke lantai. Beberapa detik, aku hanya diam. Sampai akhirnya, aku mendengar suara dari luar. Suara ibu mertua. Dan suara suamiku. Mereka berbicara. Pelan. Tapi cukup jelas untuk terdengar. Aku tidak berniat menguping. Tapi langkah kakiku berhenti sendiri saat aku mendekati pintu. Entah kenapa, aku merasa harus mendengar ini. Aku nggak mau dia bikin suasana makin ribet. Suara ibu mertua terdengar. Aku langsung terdiam. Dadaku menegang. Aku tidak bergerak. Ya, tapi dia istri aku, Bu. Suara suamiku terdengar pelan. Untuk sesaat, aku berharap. Berharap dia akan membelaku. Berharap dia akan mempertahankanku. Tapi harapan itu tidak bertahan lama. Kamu harus pilih yang lebih butuh sekarang, lanjut ibu mertua. Kalimat itu menusuk. Aku menggenggam pintu pelan. Tanganku mulai gemetar. Aku masih diam. Masih mendengar. Masih mencoba memahami. Iparmu lagi hancur. Dia nggak punya siapa-siapa sekarang. Katanya lagi. Setiap kata terasa berat. Tapi yang lebih berat adalah apa yang datang setelahnya. Kalau dia nggak nyaman di sini, ya suruh aja dia pergi dulu. Kalimat itu menghantamku. Keras. Tanpa ampun. Aku langsung menutup mata. Nafasku tertahan. Jantungku berdetak sangat kencang. Dia. Aku menunggu. Menunggu suamiku menjawab. Menunggu dia menolak. Menunggu dia berkata tidak. Tapi, yang keluar hanya satu kalimat. Ya udah, nanti aku ngomong. Dunia seolah berhenti. Aku tidak bergerak. Tidak berpikir. Tidak bernapas. Semua yang aku harapkan hancur di detik itu. Bukan karena ibu mertua. Tapi karena dia. Karena suamiku. Dia memilih. Dan pilihannya bukan aku. Air mataku jatuh tanpa suara. Perlahan. Tapi terus. Aku mundur satu langkah dari pintu. Tanganku terlepas dari gagang. Tubuhku terasa lemas. Aku berjalan mundur ke dalam kamar. Pelan. Seolah aku takut membuat suara. Seolah aku takut mereka tahu bahwa aku sudah mendengar semuanya. Aku duduk kembali di tepi kasur. Menunduk. Tanganku menggenggam erat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Ini bukan lagi tentang kamar. Bukan lagi tentang mengalah. Ini tentang aku, yang memang tidak dipilih. Dan kenyataan itu jauh lebih menyakitkan dari apapun yang aku bayangkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian pernah berada di posisi yang sama, ingat, kalian berhak dihargai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak cerita yang bisa kita bagikan bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.